Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Bapak Mahrif di materi ke-15 hari Selasa 17 November 2020 untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ya, untuk kelas 8 bab 5 Sistem Pencernaan Manusia. Ya, kita masuk kepada bagian A, zat makanan yang diperlukan tubuh ya. Zat makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh memerlukan makanan yang mengandung gizi yang lengkap. Oleh karena itu, ya, pilihlah makanan yang mengandung nutrisi yang tepat agar dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Ya, seperti itu, ya. Kemarin bab satunya itu zat makanannya sudah kita sampaikan di materi sebelumnya, zat makanannya ya, seperti karbohidrat, protein dan lain-lain. Nah, sekarang bagian keduanya adalah kebutuhan kalori. Ya, aktivitas yang kita lakukan setiap hari membutuhkan energi. Ya, energi yang kita gunakan ini yang kita dapat dari zat makanan yang kita makan. Jadi apabila kita makan, makanan tersebut akan menjadi energi atau sumber tenaga bagi kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Gitu ya. Apabila kita kehabisan energi, otomatis tubuh kita lemah, tidak bisa beraktivitas dengan baik. Oke, aktivitas yang kita lakukan ini ya. Berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, bisa berbeda juga antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam penggunaan kalori tersebut ya. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas diukur dalam satuan 1 kalori ya. 1 kalori menunjukkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Ya, 1 kilokalori adalah sama dengan 1000 kalori sama dengan 4.200 Joule ya. Jumlah kalori tiap makanan berbeda, begitu juga aktivitas yang berbeda, jumlah kalori yang dibutuhkan juga berbeda. Ya, jumlah kalori yang masuk harus seimbang dengan jumlah kalori yang dikeluarkan. Kita makan banyak ya, otomatis kita harus melakukan aktivitas yang mengimbangi dari hasil makan yang banyak tersebut. Jangan kita makan terus, tapi kita nggak ada aktivitas, kita nggak ada kegiatan olahraga, itu repot nantinya ya. Agar tidak terjadi penumpukan kalori yang dapat menimbulkan antara lain penyakit hipertensi ya, darah tinggi, obesitas, gemukan, badannya gemuk ya, gemukan, terus ada penyakit jantung, ada stroke dan diabetes. Ini diakibatkan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori banyak, yang mengandung lemak segala macam banyak, tapi tidak dikeluarkan, tersimpan dalam tubuh dan menimbulkan penyakit. Ya. Nah, di sini kalori berbeda antara anak-anak dan orang dewasa, baik orang dewasa perempuan maupun laki-laki. Anak-anak ya, kebutuhan kalori anak-anak antara 1000 sampai 1400 kilokalori per hari. Ya, wanita ini antara 1200 sampai 2400 kilokalori per hari. Tergantung jenis kegiatannya ya. Pria 1400 sampai 3200 kilokalori. Ya, ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan. Gitu ya. Nanti di situ ada tabel ya di buku itu. Ya, kamu lihat tuh ada beberapa aktivitas dalam 1 jam itu membutuhkan beberapa kalori, itu nanti bisa dilihat. Gitu ya. Itu adalah kebutuhan kalori pada tubuh kita. Nah, sekarang bagian B-nya adalah, bagian A-nya itu zat makanan yang diperlukan tubuh, karena bagian B-nya adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Ya, kita manusia ini memiliki sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang paling luar itu dapat kita lihat adalah mulut ya. Oke. Mengapa kita perlu makan? Ya, kita perlu makan karena tubuh kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas. Makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan akan diproses melalui 4 tahapan, yaitu pertama ingesti, masukkan makanan ke dalam mulut lalu dikunyah ya. Kita makan nggak langsung ditelan kan, kita makan dikunyah dulu. Nah, bagian B-nya adalah digesti, pencernaan. Pencernaan ini terjadi pencernaan di dalam lambung. Bagian C, penyerapan atau absorpsi dilakukan di lambung juga, dilakukan di usus halus dan usus besar. Dan D adalah defekasi, pengeluaran, nanti dilakukan di anus, pembuangan sisa ya di anus. Oke, kita lanjut. 1. Organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama berupa saluran pencernaan yang dilalui makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum.
gitu ya. Oke, kita yang pertama ada rongga mulut. Nah, ada apa saja di dalam rongga mulut kita? Kita dapat lihat yang pertama adalah gigi. Ya, gigi. Nah, gigi ini terdiri atas mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Ya, ada mahkota gigi, leher gigi, dan ada akar gigi. Oke. Nah, gigi ini menempel pada gusi pada manusia, ya. Di sini ada susunan gigi, ada dua macam susunan gigi itu, ada susunan gigi tetap dan ada susunan gigi susu. Nah, susunan gigi susu ini adalah susunan gigi di mana anak-anak usia 1 tahun sampai dengan dia usia 5 sampai 6 tahun itu masih termasuk gigi susu. Nah, bagaimana sih susunan dari gigi susu itu? Gigi susu itu terdiri dari 2 gigi seri, 1 gigi taring, 2 gigi geraham depan, dan 0 gigi geraham belakang, ya. Misalkan gigi ada 2 gigi seri, 1 taring, 2 geraham depan, dan ada 0 geraham belakang. Itu untuk susunan gigi susu pada anak-anak, ya, baik geraham atas maupun geraham bawah, seperti itu. Nah, ada yang kedua adalah gigi tetap. Gigi tetap ini gigi yang dimiliki oleh anak-anak yang sudah beranjak dewasa, ya, yang udah remaja. Gigi tetapnya itu, ya, susunannya berbeda dengan gigi susu. Gigi tetap itu nanti ada tambahan 3 gigi geraham di belakangnya. Jadi gigi gerahamnya pada saat gigi susu itu tidak ada. Nah, nanti pas dia beranjak dewasa masuk ke gigi tetap, maka gigi geraham yang belakang itu yang 3 akan tumbuh. Susunan untuk gigi tetap adalah 2 gigi seri, 1 gigi taring, 2 gigi geraham depan, dan 3 gigi geraham belakang, baik rahang atas maupun rahang bawah. Ya. Ya, di sini ada bermacam-macam bentuk gigi, ada 3 ya, gigi seri. Paling depan nih fungsinya untuk memotong, dia memotong makanan. Kalau kita makan nih, gigi seri itu akan memotong. Nah, yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring itu untuk mengunci ya, mengunci makanan. Misalkan daging keras kita kunci, oke, gigi taring. Nah, ada gigi geraham. Nah, gigi geraham ini fungsinya untuk meremukan, menekan, menghancurkan, ya, makanan yang kita makan jika makanan itu keras, ya, seperti itu. Oke, itu adalah gigi tersusun dari, ya, mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Gigi ada gigi susu, ada gigi tetap, dan ada jenis-jenis gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Oke, yang kedua lidah. Ya, lidah berfungsi untuk membantu mendorong makanan pada saat kita makan, ya. Di lidah ini terdapat papila-papila peka terhadap berbagai rasa. Jadi di dalam mulut kita ini ada lidah. Lidah ini, ya. Lidah ini memiliki, kalau kita keluarin itu dia ada papila-papila itu yang seperti tanjalan-tanjalan itu. Nah, itu berfungsi sebagai pengecap rasa, baik rasa manis, pahit, asam, ya, garam, dan lain-lain. Seperti itu, ya. Itu adalah lidah. Ya, lidah ini tidak bertulang, makanya hati-hati dalam menjaga lidah, ya. Oke, yang ketiga, kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut kita ini terdapat 3, ya, bagian atau 3 pasang kelenjar ludah, yaitu yang pertama kelenjar parotis, kedua kelenjar ludah rahang bawah, dan yang ketiga adalah kelenjar ludah bawah lidah. Oke. Nah, kelenjar ludah ini tersusun dari apa sih? Tersusun dari air, lendir, garam, dan enzim petialin. Ya, kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau saliva sebanyak 2,5 liter per harinya. Jadi ludah kita ini menghasilkan 2,5 liter air ludah per harinya, ya, yang digunakan untuk makan. Nah, selain untuk makan, fungsi air ludah atau air liur ini pertama adalah A, merombak amilum menjadi maltosa oleh enzim petialin. Nah, kita makan nasi itu kan mengandung, ya, maltosa segala macam, ya, amilum tuh menjadi maltosa dan oleh dirubah menjadi amilum tersebut menjadi maltosa oleh enzim petialin. Makanya kalau kita mengunyah nasi itu, ya, nasi kita kunyah, nasi tanpa lauk, ya, nasi kita kunyah lama-lama dia berasa manis. Nah,
nasi itu berubah menjadi rasa manis maltosa ya oleh enzim betialin. Yang B sebagai pelumas makanan. Makanya terkadang kita kalau makan itu ya, kita makan tidak dibantu oleh ludah itu akan terasa seret. Jika sudah terlalu seret maka kita butuh air untuk mendorong makanan seperti itu ya. Itu fungsi dari air ludah itu adalah ya, air liur itu adalah pelumas makanan. Yang ketiga, C, melindungi selaput mulut dari panas, dingin dan basah. Kita sering makan ya, masih panas kita makan aja. Nah itu kalau kita makan ya panas, kita langsung makan, itu akan terjadi peradangan. Nah, karena ada kelenjar ludah inilah yang merubah ya, yang merubah panas itu didinginkan, dinetralkan, atau dingin, terlalu dingin dihangatkan jadi panas. Dan basah itu adalah rasa pahit ya. Yang D merangsang papila pengecap pada lidah. Yang E menjaga kebersihan mulut dan gigi. Nah, menjaga kebersihan mulut dan gigi ini selain dilakukan oleh air liur atau air ludah ini, kita juga perlu sikat gigi setiap hari. Setelah pagi, siang, sore, dan setelah makan atau sebelum tidur kita harus gosok gigi ya. Terus yang B ada kerongkongan esofagus. Ada dua ya, di dalam leher kita ini ada dua, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Nah, kerongkongan ini adalah jalur makan yang langsung masuk ke lambung, itu kerongkongan. Nah, ada tenggorokan. Tenggorokan itu adalah saluran pernapasan yang larinya nanti ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lalu bedakan ada dua ya, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Kerongkongan untuk saluran makan, tenggorokan untuk saluran pernapasan. Jangan sampai keliru. Yang C ada lambung. Nah, di lambung ini ada getah lambung yang mengandung zat-zat berikut seperti asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. Nah, kalau getah lambung ini ya tidak dikontrol, tidak jaga, atau tidak ada makanan yang masuk ya, kecuali kita berpuasa, itu akan menyebabkan luka dan menyebabkan mah gitu ya. Nah, yang D usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari yang pertama usus 12 jari ya, usus 12 jari. Yang kedua usus kosong. Nah, di usus kosong ini terdapat banyak sekali zat. Yang pertama enterokinase, yang kedua lipase, yang tiga sukrase, yang D maltase, yang E laktase, yang F erepsin, yang G disakarase, yang H peptidase ya. Nah, apa sih enzim-enzim tersebut ini? Fungsinya untuk apa? Yang A ini ya, enterokinase ini mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas ya. Yang B lipase ini mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Yang C sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa. Erepsin mengubah dipeptida ya, dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang G disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang H peptidase mengubah peptida menjadi asam amino ya, itu usus kosong. Nah, ada 3 usus penyerapan. Nah, usus penyerapan ini menyerap semua yang sudah berubah, menyerap glukosa, menyerap vitamin, menyerap lemak ya, menyerap mineral ya, itu di usus penyerapan. Nah, yang keempat itu ada usus besar. Nah, di usus besar ini adalah pangkal atau muaranya dari hasil pencernaan yang di lambung, usus halus, nanti masuknya ke usus besar. Nah, di usus besar ini adalah penampungan dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna lagi, akan ditumpuk di usus besar. Nah, di usus besar ini ada bakteri namanya Escherichia coli. Ya, dia yang memadatkan nanti feses. Fesesnya itu nanti mengandung bakteri, selulosa, dan bahan-bahan lain yang tidak terpakai. Nah, setelah ditumpuk di usus besar, otomatis nanti masuk ke bagian kelima, yaitu saluran pembuangan atau anus. Nah, di anus inilah nanti kotoran yang sudah tidak dipakai, bahan-bahan yang tidak dipakai akan dikeluarkan kembali. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari susunan usus, nah antara pertemuan usus halus dan usus besar itu ada yang namanya umbai cacing ya. Ya, umbai cacing itu atau usus buntu. Nah, di situ buntu. Ya. Hati-hati karena rentan sekali usus buntu ini mengalami sakit ya, atau namanya sakit usus buntu. Nah, itu adalah ya, materi ke-15 yang saya sampaikan tadi. Kita berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemarin
zat makanan yang diperlukan, seperti ya jenis nutrisi kemarin sudah, terus masuk sekarang kebutuhan kalori ya, khususnya ada struktur dan fungsi pencernaan, sistem pencernaan pada manusia. Nah, ada organnya apa saja tadi sistem pencernaan itu. Organ yang paling luar adalah mulut masuk ke kerongkongan ya, di mulut itu ada lidah, ada kelenjar ludah, masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan langsung masuk ke lambung. Nah, di lambung diaduk-aduk tuh ya, dicerna, dari lambung masuk ke usus halus. Di usus halus ini ada beberapa tempat nih, ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan usus penyerapan ya, terus masuk ke usus besar, dan terakhir dikeluarkan oleh anus. Itulah sistem pencernaan pada manusia di bab 5. Nah, besok pada materi selanjutnya nanti kita akan bicara tentang sistem pencernaan lain, seperti nanti ada hati, ada pankreas, dan lain-lain. Ya, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.